Selamat datang di Desa Darmadi, bab ke-6, di mana bab sebelumnya menceritakan Wira membawa ikan yang banyak sampai kepala desa iri. Bab 6, pertemuan pertama dengan kepala desa. Namun Wira tidak memperdulikan peringatan Hasan, dia malah berkata sambil tersenyum. Bagus, bisa saja aku bagikannya untukmu, tapi kamu juga harus tanggung dong sedikit utangku. Kalau nggak mau bantu aku tanggung utangnya, kamu boleh bagi sedikit tanahmu padaku. Soalnya tanahku juga jadi jaminan loh. Dasar anak tidak tahu diri. Selesai berbicara pun Agus sangat marah dan pergi. Dia hanya menginginkan seekor ikan Wira, tetapi Wira malah menyuruhnya untuk bantu menanggung utang dan juga meminta tanahnya. Kenapa si pemboros itu begitu tidak tahu malu? Pak Agus, jangan pergi. Aku cuma bercanda kok. Jangan marah dong, teriak Wira. Ikan yang didapatkan Wira hari ini sangat banyak. Dia tidak akan menolak siapapun yang meminta ikan padanya, namun dia tidak akan menerima orang yang menuntut sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Agus yang sudah marah setelah mendengar ucapan Wira, dia juga tidak menoleh. Warga yang mengerti maksud Wira pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wira pun berkata, "Para warga sekalian, kalian juga tahu kan soal masalahku? Aku harus menjual ikan-ikan ini untuk bayar utang. Jadi aku nggak bisa bagi ikannya hari ini, tapi habis aku lewati rintangan ini, aku pasti dong bagi-bagi buat kalian semua." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga pun bubar dengan perasaan gembira. Meskipun mereka juga hidup susah, setidaknya mereka tidak mempunyai utang sebanyak 40.000 gabak yang harus dilunasi dalam 3 hari. Selain orang yang berhati jahat, mana ada orang yang tega mengambil keuntungan dari Wira pada saat-saat seperti ini. Setelah melihat tindakan Wira, Hasan juga mengangguk pelan. Hubungan sesama warga sangat penting. Cara Wira menyelesaikan masalah ini sangat bagus. Meskipun tidak membagikannya kepada warga, dia juga tidak ingin menyinggung mereka. Setelah semua orang bubar, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke rumah Wira. Dan sampailah di depan rumah Wira. Saat Wulan keluar, dia kaget. Wow, ikannya banyak banget. Wulan sangat terkejut. Dia menatap Wira dengan belenang air mata. Ternyata suaminya memang punya teknik rahasia menangkap ikan. Dia benar-benar punya cara untuk bayar utang. Gadis bodoh, untuk apa kamu nangis sih? Wira menyeka air di wajah Wulan, lalu berkata dengan lembut, "Cepatlah buat serabi lagi, malam ini kita masih bisa makan ikan." Baik-baiklah. Setelah menerima perlakuan lembut Wira, Wulan pun langsung tersipu. Dia menjawab dengan suara kecil lalu buru-buru berlari ke dapur. Danu, Dodi, dan Sony sangat iri. Di seluruh Kabupaten Uswal tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Wira. "Wira, kami sudah sarapan di rumah tadi pagi. Malam ini kita makan di rumah aja." Hasan menuangkan semua ikannya ke genteng air lalu melambaikan tangan kepada kedua putranya. Danu dan Dodi sebenarnya masih ingin makan ikan, tetapi mereka juga langsung pergi tanpa ragu. Mereka udah puas bisa dapat makan ikan tadi pagi. "Benar, ayo pulang." Sony juga malu tinggal setelah melihat ketika orang itu pergi. Namun Wira malah menghentikan mereka. "Jangan pergi dulu. Selain makan masih ada kerjaan lain." Hasan pun menghentikan langkah kakinya. "Kerjaan apa?" Wira berjalan ke depan gentong yang berisi ikan yang dia tangkap kemarin lalu berkata, "Bantu aku ikat ikan-ikannya jadi begini." Begitu melihat ke dalam gentong air, keempat orang itu pun terkejut. Kepala dan ekor ikan yang ada di dalam gentong air diikat membentuk busur dengan tali rami, sedangkan insang mereka mengapung di atas air, namun semua ikannya masih hidup. Biasanya ikan yang ditangkap dari sungai akan mati setelah dibiarkan selama beberapa jam. Akan tetapi ikan yang ditangkap Wira kemarin malah masih hidup sampai sekarang. Wulan yang berada di dapur juga penasaran. Lalu Wira menjelaskan, "Ini namanya teknik busur ikan. Kalau kepala ikan dan ekornya diikat begini, oksigen yang dihirup insang bisa lebih banyak, jadi biarpun cuma ada sedikit air, ikannya juga nggak bakal mati karena kekurangan oksigen." Keempat orang itu pun terlihat bingung. Oksigen? Insang? Kekurangan oksigen? Tetapi juga sangat gembira. Mereka tidak mengerti arti oksigen, tetapi mereka mengetahui dengan jelas perbedaan harga ikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Hasan langsung menjawab sambil melambaikan tangannya. "Kalau gitu, langsung aja kita ikat sekarang, gak bakal lama kok. Buat apa makan lagi?" Wira berkata sambil tersenyum. "Teknik busur ikan ini harus dilakukan 2 kali. Pertama, kita ikat dulu ekornya. Setelah selesai lewat 2 jam, kotoran di dalam tubuh ikan bakal keluar. Habis itu kita baru buka ikatan ekornya untuk ikat lubang.
pengeluarannya. Setelah begitu, daging ikannya bisa jadi lebih segar dan empuk. Keempat orang itu memperhatikan ekor ikan dengan seksama, ternyata memang ada bekas 2 ikatan. Dodi langsung berkata dengan kagum, "Kak Wira, kenapa kamu bisa mengerti begitu banyak teknik yang luar biasa?" "Memangnya masih perlu tanya?" Sony langsung berkata dengan penuh percaya diri. "Wira itu seorang pelajar. Dia pasti belajar soal teknik rahasia menangkap ikan dan teknik busur ikan dari buku. Betul kan, Wira?" Wira pun tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Kamu bener." Hehe, Sony merasa bangga karena dipuji seorang sarjana. Saat mereka selesai mengikat ikan, makan malam mereka juga sudah siap. Serabi yang hangat dan ikan goreng yang sudah disajikan di ruang utama. Wulan tetap makan di dapur. Pada zaman ini wanita biasanya memang tidak makan semeja dengan yang lain. Setelah bekerja seharian, kelima pria itu pun menyantap dengan lahap. Meskipun ini sudah ketiga kalinya Hasan, Danu, dan Dodi menyantap ikan dalam 2 hari, mereka terlihat sangat bersemangat. Sony yang memang sudah ingin makan ikan selama 2 hari juga makan dengan lahap, namun dia tiba-tiba menangis. Wira pun bertanya, "Sony, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Kak Wira." Dodi berkata dengan terus terang, "Semalam kami sekeluarga juga makan sambil nangis, soalnya sudah lama banget kami gak makan ikan." Begitu mendengar ucapan Dodi, Hasan pun langsung memelototinya. Dodi pun buru-buru menunduk dan langsung memakan ikannya dalam diam-diam. "Aku teringat orang tuaku." Sony menyeka air matanya, lalu lanjut berkata, "Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka pengen makan apa. Mereka bilang pengen makan daging. Soalnya mereka belum pernah menikmati daging. Mereka pengen tahu gimana rasanya makan daging sampai kenyang. Awalnya aku bakal seperti orang tuaku. Aku nggak nyangka hari ini aku bisa makan daging sampai puas." Sony menggigit serabi dan memasukkan sepotong ikan ke dalam mulutnya. Dia makan sambil menangis seolah-olah sudah gila. Hasan, Danu, dan Dodi tidak menertawakannya. Ekspresi mereka juga terlihat sedih. Warga desa mempunyai banyak penghasilan tetapi harus membayar pajak dan kerja rodi. Jangankan makan daging sampai kenyang, bahkan ada banyak warga desa yang tidak pernah makan kenyang seumur hidupnya. Namun hidup mereka akan berubah setelah mengetahui teknik rahasia menangkap ikan. "Sudah 2 jam, aku pergi ikat ikan dulu." Selesai berbicara, Hasan pun pergi mengikat ikan dan juga dia mengikutinya. "Malu-maluin aja." Sony menyeka air mata sambil membereskan peralatan makan mereka. Dodi juga membantunya. Saat melihat keempat orang yang sedang sibuk itu, Wira merasa sangat sedih. Mereka adalah orang yang paling rajin di era ini, tetapi juga mereka orang yang paling miskin dan menderita di era ini. Mereka sudah melakukan upaya yang sangat besar dan melakukan pekerjaan terberat di dunia ini. Tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kehidupan yang paling mendasar. Setelah selesai mengikat ikan, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Sony pulang ke rumah Kak Surya dan mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, istri Kak Surya yang bernama Sinta itu berteriak sambil memegang sapu. "Dasar pecundang, sudah curi telurku berani Wah. Nih, selama ini Sony hanya bisa diam saat dimaki kakak iparnya. Sekarang dia bisa dengan bangga melemparkan kedua ekor ikan kecil itu ke dalam rumah mereka. 2 ekor ikan hidup yang beratnya masing-masing sekitar sekilo itu menggelepar di atas lantai. Sinta langsung berburu menangkap ikan itu, lalu sikapnya terhadap Sony juga langsung berubah. "Hei Sony, kenapa malam banget pulangnya? Sudah makan belum? Sini aku buatkan serabi." "Gak usah, aku udah kenyang makan daging." Setelah itu Sony berjalan dengan lambat ke kandang sapi sambil berkata, "Keluarkan baju dan sepatu kakak. Besok aku mau ke kota. Kelak selama ada aku di rumah, keluarga kita bisa makan daging tiap hari." "Apa?" Sinta langsung tercengang. Omong-omong kosong apa yang sedang dibicarakan Sony? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu bisa makan daging setiap hari. Sony berbaring di dalam kandang sapi dan menyelimuti dirinya dengan sebuah selimut yang sudah robek. Di sampingnya ada seekor sapi tua yang sedang mengunyah rumput. Dia menatap bintang di langit sambil bergumam. "Ayah, ibu, putra kalian sudah bangkit. Aku bakal jadi orang sukses. Kalian pantau aja dari langit. Tahun baru nanti aku bakal persembahkan daging untuk kalian." Di sisi lain, Wira dan Wulan selesai mandi. Mereka sama-sama tidur di ranjang, tetapi tetap menggunakan selimut masing-masing. Wira belum tidur, namun tetapi juga tidak memikirkan hal mesum. Dia hanya termenung sambil menatap langit-langit yang gelap. Wulan bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, kamu lagi sedih?" Sedikit." Wira bertanya. "Wulan, menurutmu dia ini bisa berubah nggak? Dunia ini bisa berubah nggak? Berubah jadi dunia mana semua orang bisa makan kenyang, punya baju, nggak ngidam daging lagi, anak-anak juga bisa belajar, sedangkan orang yang sakit bisa berobat. Semua orang nggak perlu khawatir soal kekacauan lagi.
Gak bisa. Setelah terdiam sesaat, Wulan mengatakan alasannya. Suamiku, yang kamu bilang itu persatuan dunia belum pernah tercapai sampai sekarang. Mira tersenyum dan menjawab, benar juga ya. Dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, mana mungkin persatuan dunia bisa tercapai? Teknologi? Wulan sangat kebingungan dengan kata-kata itu. Dia tertegun sejenak lalu berbisik, suamiku, kamu sudah berubah ya jadi kayak orang lain. Mira langsung terkejut, apanya yang berubah? Wulan menjawab dengan suara kecil, dulu kamu sama sekali nggak peduli sama kerabat jauh seperti Paman Hasan, Danu, Dodi, dan Sony. Sekarang kamu malah begitu baik terhadap mereka dan sudah nggak merendahkan mereka lagi. Dulu kamu juga memandang rendah kepala desa seperti Pak Budi, tapi malah takut banget sama mereka. Sekarang kamu nggak peduli lagi sama mereka, kamu udah berubah. Sekarang kamu memperlakukan orang sebagaimana mereka memperlakukanmu. Wira sangat terkejut akan pengamatan Wulan yang begitu cermat. Dia pun bertanya, Apa kamu suka aku yang sekarang? Ayo masuk ke dalam selimutku. Canda Wira. Selesai.